Khudhu anni manasikakum, artinya seluruh hal kita ambil dari Rasulullah. Maka dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan kita harus berani mengatakan, tegakkanlah negara ini, tegakkanlah syariat ini, cari kekuasaan, bentuk itu pemerintahan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuknya. Berpolitiklah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpolitik. Kita tidak menolak politik, tetapi saya tegaskan partai Islam bukan politik Islam. Partai Islam bukan politik Islam. Karena Imam Syafi'i menegaskan, sebagaimana yang telah dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya At-Turuqul Hukmiyah, la siyasata illa ma wafaqa syar'a, tidak ada politik kalau tidak sesuai dengan syariat. Garis bawahi besar, garis bawahi ini dengan baik. Di mana Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris As-Syafi'i, imamuna jami'an, imam kita semua, bahkan mungkin imam kaum muslimin dan mujaddid asrul qarni salis, mengatakan la siyasata illa ma wafaqa syar'a, tidak ada politik kecuali sesuai dengan syariat. Maka politik mana saja, kekuasaan mana saja, dan pemerintahan mana saja dibangun di atas bukan syariat, menyelisih syariat, maka pemerintahan, kekuasaan dan politik tersebut batil. Selanjutnya, memecah belah persatuan kaum muslimin. Jelas ini ya ikhwan, pecah belahnya pemikiran, pemahaman aja sudah ratusan di Indonesia ini. Belum lagi pecah akibat politik partai, belum lagi pecah dari masjid ke masjid. Kadang-kadang partai itu dalam rangka untuk mencari simpatisan, mencari suara, saling gasak, saling gesek, saling tendang-tendangan di masjid, bahkan membuat masjid sebagai laboratorium partai politik. Ya, pengurus ini bagaimana digeser, ditendang, disingkirkan. Itu latihannya di masjid. Cara-cara untuk menyingkirkan musuh, cara-cara untuk menggeser lawan, cara-cara untuk menarik kawan, itu dibuat di masjid ini sebagai lahan media latihan tarbiyah untuk mendidik kader-kader berpolitik yang kotor di masjid. Akhirnya ya ikhwan, kita menegakkan sunnah kesulitan, menyampaikan dakwah al-haq kesulitan, karena mereka sudah mencari Islam yang sangat-sangat lembut, lemah, dan cara beragama yang sama sekali tidak pernah kita temukan di zaman generasi salafus saleh, yaitu elastis, kompromistis, yang kalau kita bisa katakan lembek sekali. Ini boleh, pokoknya semuanya boleh. Yang enggak boleh satu, keluar dari partai saya. Itu dong. Bapak tahlilan gimana? Oh soheh boleh, itu kan ahli sunnah wal jamaah. Gimana Pak untuk mulut Nabi? Oh enggak apa-apa, yang penting enggak ada musik-musik jaipongnya, boleh. Semuanya mas, kalau ditanya, bahkan dia tidak segan-segan mengeluarkan bolehnya tahlilan, bolehnya peringatan, semua. Yang tidak boleh cuma tinggal satu, jangan keluar dari partai saya. Itu yang nggak boleh itu dok, yang lainnya boleh. Ya, murtad aja kalau nggak sungkan boleh kok. Itu. Akhirnya ikhwan pecah. Di masjid kita temukan umat perpecahan. Kalau perpecahan karena berangkat dari pemahaman, dari manhaj, dari akidah, tidak ada masalah. Karena memang Rasulullah SAW pecah dengan kaum musyrikin. Bahkan pamannya sendiri menjadi musuh. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan di awal-awalnya dimusuh karena al-haq. Tapi ini demi apa ya ikhwan? Demi membela apa? Kemudian umat harus dipecah, umat gesekan, saling gasak, saling gesek, saling gosok di masjid, di tempat lembaga-lembaga Islam. Ini semua buah daripada dampak negatif partai dan juga demokrasi, serta mencari suara, tidak mencari kebenaran. Tidak menunjukkan orang ke hidayah, tetapi menunjukkan ke simbol-simbol, slogan-slogan kepartaian dan demokrasi. Selanjutnya hadirin sekalian, dampak di antara dampak pemilihan umum, fanatisme partai jelas. Wah, pokoknya kalau bukan partai saya tidak. Wah, itu di mana-mana pasang spanduk, pasang simbol.
Sampai subhanallah hadirin sekalian, supaya jamaah ini terus ingat, bukan dzikrullah tapi dzikrul partai. Katoknya kasih simbol partai, bajunya kasih simbol partai. Sampai saya pernah menemukan salah seorang aktivis perempuan, jilbabnya gambar partai, pamresnya anaknya dicap partai, gelas-gelas yang sedang sekarang diadakan acara dikasih depannya itu simbol partai. Bahkan itu secara tidak langsung latihan nyoblos. Itu kan enak. Pak, jangan lupa ya, kalau minum pakai itunya ya Pak ya. Dipesen udah. Kalau nanti disobek kan keliru nyoblosnya. Oh kurang tepat Pak, itu kurang ke tengah Pak caranya Pak. Oh latihan sudah, simulasi sejak minum sudah, simulasi udah. Bunter gitu kan pas banget itu. Tengah-tengahnya simbol coblos terus. Nah cocok tuh Pak, pas tengah nanti gitu ya Pak ya 2009. Itu. Subhanallah. Pokoknya semuanya dzikrul partai, dzikrullah. Coba lihat di pertemuan mereka, di keluarga mereka, di lembaga mereka, di sekolah mereka, pesantren mereka, yang dibicarakan atau minimal pembicaraan yang dominan adalah partai dan partai, kelompok dan kelompok, sehingga membentuk fanatis. Dan subhanallah, bukankah ini asabiyah jahiliyah yang telah diperangi oleh Rasulullah SAW yang datang untuk memerangi asabiyah jahiliyah. Calon pejabat mencari keridhaan rakyat, jelas ya, kepalsuan, kelicikan demi simpati massa. Bahkan kalau kita lihat, pelacur pun dirayu, maling pun didekatin, narapidana pun didekatin. Bahkan tidak peduli kalau seandainya sekarang ini dia bisa mengenjot oplah partai, maka aliran sesat pun digait, Ahmadiyah digait, semua kelompok siapa aja yang bisa memberi suara. Dan inilah ya ikhwan awal dari kejahatan terhadap Islam sebelum yang lainnya. Nasallallahu alaihi, belum lagi menyanyikan slogan-slogan kosong ya di waktu-waktu senggang mereka, di istirahat mereka. Bahkan ketika kerja pun di antara mereka ada yang tukar-tukaran informasi lewat internet, nyuri di kantor untuk menginfokan tentang kemajuan terkini tentang informasi partainya. Ya, sekarang ada di mana, sedang apa, itu semuanya diinformasikan. Sama siapa? Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan ajaran yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh di dalam memandang kekuasaan tadi sudah saya simpulkan sedikit. Dan intinya ikhwan, kita tidak membangkang dan kita tidak bughad seperti yang sudah bolak-balik saya sampaikan. Walaupun sistemnya salah, ya yang